tindak lanjut dari kita apa yang beliau paparkan karena ini sangat urgent dan penting, termasuk salah satu dasar kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena mungkin di luar juga mengklaim mereka juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kadang kita bingung ketika kita ditanyakan sama warga, ditanyakan sama jemaah, apa itu ini? Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah semua ngaku semua. Kadang kita walaupun kita mayoritas, karena kita mayoritas dan mereka yang mengklaim mereka yang ahli sunnah merupakan buktinya minoritas, tapi kita karena diam tidak memberikan sebuah pertahanan dan benteng ketika jemaah kita bertanya pada kita, mungkin kita karena keterbatasan kemampuan kita. Oleh karenanya ada solusi nanti setelah selesai adanya halaqah ilmiah IPM ini, ada tindak lanjutnya, tidak sekedar hanya sebatas apa yang kita terima dari beliau, tapi di situ nanti ada tindak lanjutnya. What perlu saya sampaikan, selama ini kami mencermati dan kami membaca dari sekian banyak masjid yang ada di Batam, itu sangat sedikit yang mengagendakan kajian di setiap malam itu yang temanya itu adalah kitab tauhid. Semua itu yang banyak itu fikih, ilmu tafsir dan hadis, ilmu hadis. Kita lupa bahwa itu adalah dasar bagi kita dan itu merupakan salah satu fondasi daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita jarang menemukan dari anggota kita, dari anggota kita yang satu materi, yaitu memberanikan diri dalam memberikan materi dalam kajian itu yang tertib. Karena kita nggak kekurangan materi, nggak kekurangan referensi dari beliau-beliau guru-guru kita, dan terutama dari ulama kita Nusantara, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan beliau menulis beberapa karya yang luar biasa, dan sebagainya. Dan itu butuh apa kita nanti butuh setiap masjid untuk kita mengagendakan itu. Jadi kita tidak semua masjid harus kemudian tafsir, kemudian yang lain, kita ambil poin itu. Artinya apa? Untuk mengambil salah satu waktu untuk kita mengajarkan kepada mereka yang betul-betul kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itu nanti kita tidak lanjut. Karena waktu sangat mendesak. Bapak Kiai Haji Lukman Hakim, saya kasih waktu 30 menit. Oke, siap. 30 menit nanti kita selesaikan acara ini, diskusi ini atau halaqah ilmiah ini pada jam 10 lewat untuk ini loh, 15 menit. Untuk lampunya. Nanti sesam tanya jawabnya itu lebih banyak. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sepakat ya. Beliau kasih waktu 30 menit, nanti sesam tanya jawabnya dan sekaligus diselesaikan nanti jam 10 lewat 15 menit. Karenanya waktu begitu sudah menginjak jam setengah 10 kurang hanya beliau untuk menyampaikan apa yang menjadi materi pada malam hari ini. Tema siapa golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadis mempersilakan. Cukup. Mungkin sebelum kita mulai, mohon maaf Kiai, biar bisa melihat tulisannya. Kalau nanti ada yang salah kan bisa dikoreksi kan. Kalau lihat saya sudah biasa, saya seperti ini. Monggo sini ya, ada tulisannya. Silakan geser, silakan. Nah, ya. 30 menit ya. Mending jelasin nih. Cik. Tapi ada kabelnya ya. Cik bismillah. Ya agak simpel. Enggak simpel. Ya, enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa. Miknya ada yang hidup. Oh ya. Mik. Nah ini miknya di udah nggak usah Bang. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Yang sangat kami hormati, kami muliakan al-mukarramun wal muhtaramun, para alim, para kiai, terkhusus segenap jajaran pengurus cabang IPIM Kecamatan Batam Kota. Hadir di tengah-tengah kita Ketua terpilih Kiai Haji Muhammad Rais SPDI. SPDI apa SPD? Tahu bedanya SPD? SPD enggak Ustaz? Kalau SPDI itu gelar sebelum 2015. Kalau di atas 2015 SPD. MPDI sebelum 2015. Makanya MPD saya S2-nya baru saja tahun 2021 ya. Kiai Haji Mukhlis Mawardi ini senior kami. Awal kami di Batam dulu ya, minta dibimbing sama beliau ya, selaku termasuk salah satu pendiri IPIM. IPIM ini anak yang melahirkan orang tua. Jadi pertama ada IPIM di Batam. Dari Batam akhirnya ada IPIM pusat, dan sekarang alhamdulillah seluruh provinsi yang ada di Indonesia semuanya memiliki organisasi IPIM. Dan di Batam ini termasuk salah satu inisiator pendiri As-Sabiqunal Awwalun bersama almarhum Kiai Alwi Husain, juga Kiai Ridho Amir. Ya beliau dulu juga pengurus daerah kalau sekarang ya, pengurus IPIM Kota Batam, dan juga menjadi ketua IPIM Kecamatan Batam Kota. Kiai Naim Payumi, nggak perlu diperkenalkan lagi ya. Beliau menjadi ketua IPIM Batam Kota 3 periode ya Kiai? 2 periode. Kemudian sekretaris Kiai Munidi, ini sebenarnya pendatang baru sama dengan kita ya. Dulu sebelum sesibuk ini kami sering jumpa di Majelis Basul Masail. Kalau mau adu argumentasi, bantah-bantahan ilmiah, ya pas beliau ini pas. Dulu, sekarang sudah pada sibuknya. Basul Masail berhenti, ada munadharah. Sekarang pada sibuk masing-masing, jadi nggak sempat. Kiai Wahab selaku bendahara dan segenap pengurus IPIM Batam Kota serta para imamatul masajid, para imam masjid dan musola se-Kecamatan Batam Kota yang hadir dalam halaqah ilmiah ini, semuanya yang sangat kami hormati, kami muliakan. Tidak ketinggalan Sohibil Pet, Imam Masjid Ar-Raudhah. Ada 2 imam, yang pertama adalah Ustadz Muhsin. Ustadz Muhsin anak buahnya yang acingan ini. Ya, Al-Lomboki. Yang kedua Ustadz Subukan, ini dulu lama ikut saya. Jadi ketika terlantar nggak jelas nasibnya, saya ajak ikut saya di At-Taubah. At-Taubah Costa Rica itu mulai sebelum berdiri kita di sana. Mulai berdiri itulah yang dampingi saya 7 tahun lebih.
Baik, sudah disampaikan tadi bahwa waktu untuk materi hanya 30 menit. Saya tidak akan memperpanjang mukaddimah, hamdalah sholawat ngikut para kiai sebelumnya. Kita langsung masuk materi kita, materi tentang siapa sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa ini perlu kita pahami agar tidak sembarang orang itu berhak mengklaim diri dan kelompok mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu satu. Yang kedua, sudah kita share di antara regulasi, aturan dari Dirjen Kementerian Agama tentang beberapa hal yang menjadi syarat seseorang layak untuk jadi imam sebuah masjid di Indonesia dengan berbagai macam kelompok adalah ada satu poin penting, berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau mengikuti regulasi Dirjen Kementerian Agama itu sebenarnya ya kurang layak. Cuma semuanya ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai orang yang Islamnya KTP saja nggak sholat itu ya saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa kok sampai istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi rebutan setiap umat Islam? Sampai tadi kita sampaikan orang nggak sholat itu loh, Islamnya hanya tertulis di KTP, itu tetap ngaku aku ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kayak orang Madura ya, orang Madura itu aku ini agamanya NU, nah itu saking fanatiknya. Mengapa? Jawabannya ada di hadis ini. Hadisnya banyak, saya nukil sebagian saja. Hadis tentang masalah terjadinya perpecahan, terjadinya kelompok-kelompok dalam Islam yang dinubuahkan Nabi 15 abad yang lalu. Nampak enggak? Enggak nampak dari sana itu. Lihat saya sudah biasa. Ya. Oke ya. Jadi ini hadis tentang masalah firqah. Ini saya ambil satu ya. Kalau hadis tentang masalah firqah itu banyak, saya ambil satu saja ini. Qad sabata fil hadis sahih, karena biasanya kalau nggak hadis sahih nggak mau diterima. Kalau kita mah hadis lemah pun nggak masalah. Ya, bahkan Imam Nawawi dalam Al-Adhkar mengatakan ya juzu wa yustahabbu, boleh dan dianjurkan al-amalu bil hadisid dhaif, mengamalkan hadis lemah fi fadhailil a'mal, selama hadis itu bicara tentang keutamaan amal, bukan bicara halal haram, bukan bicara tentang akidah. Kelompok di luar kita nggak mau, meskipun keutamaan amal harus sahih. Padahal kalau mau jujur hadis sahih itu hanya berapa, kan gitu ya. Jadi kalau dalam pandangan mayoritas ulama, mengamalkan hadis lemah bukan hanya boleh. Kalau dalam Al-Adhkar itu beliau tulis ulama ahli fikih, ahli kalam, ahli tauhid itu sepakat itu ya juzu wa yustahabbu, boleh dan dianjurkan. Nah ini hadis yang mungkin sudah sering kita dengar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqah. Yahudi pecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala snataini wa sab'ina firqah. Nasrani pecah menjadi 72 golongan. Wasataftariku ummati, umatku, umat Islam akan pecah ala salasi wa sab'ina firqah
menjadi 73 golongan. Karena sudah dinubuahkan ya harus terjadi. Kita maunya satu golongan saja, kita maunya. Tapi tidak mungkin sebab 15 abad yang lalu Nabi telah menubuahkan wasataf tariku ummati, umatku akan pecah ala salasi wa sab'ina firqah, menjadi 73 golongan. Lalu Nabi mengatakan kulluhum finnar, ini masalahnya. Semuanya di neraka. 73 golongan itu kata Nabi semuanya di neraka. Ada Masya Allah Al-Hafidh yang mugi, mohon maaf, baru nampak ya. Pergi, sinilah nih. Nah langsung ya. Kulluhum finnar illa wahidah. Ini redaksinya macam-macam ya. Kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Kila sahabat bertanya, mahiyan najiyah? Ya Rasul, satu yang selamat itu siapa? Dari 73 golongan, satu yang selamat itu siapa? Nah, Nabi menjawab dengan berbagai macam redaksi. Ada redaksi yang masyhur ya, ma'ana alaihi wa ashabi. Yang selamat itu adalah kelompok yang sesuai denganku dan juga dengan sahabat-sahabatku. Ada lagi ini redaksi hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah. Nabi jawab, satu yang selamat itu mangkana ala mislima ana alaihi wa ashabi. Kelompok yang akidahnya, ibadahnya, muamalahnya sama dengan akidah, ibadah dan muamalahku, juga wa ashabi, akidah, muamalah dan ibadahnya para sahabatku. Ada lagi dalam hadis yang lain, wa fi ba'dir riwayah, ketika Nabi ditanya tentang mahiyan najiyah, satu golongan yang selamat, makanya kita sering mendengar Ahlussunnah wal Jamaah itu firqatun najiyah, kelompok yang selamat, semuanya di neraka. Nabi jawabnya al-jamaah, kelompok mayoritas, kelompok banyak. Dulu ketika saya belajar di diniyah awaliyah di Matolek terus tapi ya, saya makanya belajar Matolek itu dihitung 6 atau 12 tahun. 12, namanya sama-sama Matolek, Matoli Uluda sebelum ke Lirboyo. Tapi saya cari belum ketemu. Di sana ada pelajaran ke NU-an wajib. Sampai sekarang mungkin diniyah yang NU Al-Ma'arif itu ada pelajaran ke NU-an. Ketika pembahasan tentang masalah firqah, itu redaksi hadisnya, Kiai, tapi saya cari belum ketemu. Mahiyan najiyah, saat Nabi ditanya tentang siapa golongan yang selamat, Nabi jawab ahlu sunnati wa jamaati. Ahlu sunnati, pengikut sunnahku, wa jamaati, dan pengikut jamaah, yang dimaksud adalah sahabat-sahabatku. Gara-gara hadis ini loh, gara-gara hadis ini semua pribadi, kelompok dan golongan mengklaim mereka Ahlussunnah wal Jamaah. Sampai tukang becak nggak mau sholat pun Ahlussunnah wal Jamaah. Karena yang dijamin Nabi selamat itu Ahlussunnah wal Jamaah. Di luar itu kulluhum finnar, semuanya di neraka. Ya. Nah sekarang kita pelajari bareng ya, ini halaqah ilmiah ya, diskusi, bukan kok saya selaku pemateri itu paling alim, bukan. Sama, kita belajar bareng. Nanti pun andai ada pertanyaan sekiranya saya nggak bisa jawab,
Ada Kiai Mukhlin juga termasuk awaluman yang aktif Baksul Masail. Saya belum di Batam, itu pertama di Batam ya, yang datang ke Baksul Masail ya beliau. Ini baru termasuk entah tahun pinten ya di Batam. Tahun pinten? Oh 2006 duluan saya 2014. Udah lama ya? 2014, 10 tahun. Selisih 2 tahun. Nah, sekarang kita pahami satu persatu. Ahlus Sunnah wal Jamaah terdiri dari 3 komponen kalimat ya. Ada ahlun, ada sunnah, ada al-jamaah. Kemudian pertama ahlun. Ahlun secara bahasa bisa bermakna keluarga. Ada contoh ahlul bait. Ahlun juga bisa bermakna pengikut. Ahlus sunnah, pengikut sunnah. Ahlun juga bisa bermakna penghuni atau penduduk. Ahlul jannah, penghuni surga. Ini makna ahlun. Sekarang sunnah. Sunnah ini secara bahasa, ini sumber dari kitab karya Hadratus Syekh ini. Kita nukil dari sana. Hadratus Syekh punya karangan Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau menjelaskan agak rinci sunnah itu apa. Beliau jelaskan secara bahasa sunnah artinya jejak atau langkah. Sedangkan secara syariat, dalam terminologi syariat, menurut beliau sunnah itu jejak, langkah yang diridhoi dan menjadi pijakan dalam agama yang pernah ditempuh oleh Rasulullah atau ditempuh oleh orang yang menjadi panutan dalam agama seperti para sahabat dan tentunya juga para ulama selaku pewarisnya Rasulullah. Ini secara agama. Sedangkan secara uraf atau tradisi, sunnah ajaran yang dilalui oleh seorang panutan dalam agama seperti nabi atau wali. Ya, apa yang dilakukan para nabi, dilanjutkan para sahabat, dilanjutkan para wali yang menyebarkan Islam di seantero jagat ini bisa kita namakan sunnah. Nah, ini sumbernya. Jadi tadi itu sumbernya dari sini. Kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karya Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Beliau jelaskan sunnah lughatan at-thariqah. Tadi sudah kita terjemahkan bebas. Wa syar'an ismun lit-thariqah al-mardiyah. Ini referensinya saja ya. Karena kita berhadapan dengan biasa Basul Masail. Nanti kalau nggak ada referensi dikira kita copot-copot aja ya. Kemudian sunnah sudah kita pahami. Sekarang al-jamaah. Jamaah itu artinya apa sih? Jamaah itu bisa kita artikan menjaga kekompakan, mengedepankan kolektivitas di tengah perbedaan. Jadi makanya ulama itu ada mengatakan ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah itu mengedepankan kolektivitas, suka bersama, suka kumpul, suka kompak meskipun berbeda. Meskipun berbeda. Kita ini biasa berbeda, apalagi kalau yang biasa berbasul masail, seolah-olah ketika basul masail itu enggak jadi teman lagi. Bukan hanya adu argumen, terkadang gebrak-gebrak meja, itu biasa. Tapi kalau yang nggak biasa basul masail, sekali ikuti kapok, kok ngene. Kalau kita udah biasa, padahal sesudah itu nggak ada masalah. Sebab kita dalam basul masail, meskipun secara zahir sepertinya debat kusir, tujuannya adalah listikhrajis shawab, untuk mencari kebenaran berdasarkan referensi. Karena di antara metode dakwah sesuai petunjuk Allah adalah
wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwah itu kan kalau kita ngikuti petunjuk Allah, ud'u ila sabili rabbik, satu bil hikmah, dengan hikmah, kebijakan, kearifan. Yang kedua, wal mau'idotil hasanah, ya seperti mubalik itu lah, kayak Munidi, kayak Rais, kayak Naim, kayak Mukhlis, ya. Tadi beliau berharap ada kajian rutin. Alhamdulillah Kiai, kita sangat bangga jika dibandingkan 10 tahun yang lalu saat awal di Batam, kita sangat bangga dan bersyukur. Kalau dulu emak-emak itu masih sukanya kajian itu yang datang yang viral-viral, kajiannya tematik, nggak jelas referensinya. Sekarang hampir setiap masjid itu sudah menjadi pesantren. Saya ada istiqomah rata-rata sudah 7 tahun berjalan di beberapa masjid istiqomah, itu sudah seperti pesantren. Ngaji kitab, khatam, lanjut kitab yang lain. Di KDA 2 masjid saya rutin setiap minggu, ya. Di masjidnya Kirois sekarang lagi mengkaji An-Nasaihud Diniyah. Tadi disebut Nurul Dolam, alhamdulillah saya kaji di Al-Kafah. Nurul Dolam, Tauhid. Ya, di An-Nur KDA dulu kitab kecil. Kitabnya Sesaroni kecil apa? Wasiatul Mustafa, meskipun itu mukhtalafeh. Ternyata bener nggak karya Sesaroni kok ini kan? Kemudian banyak, ya. Ada Imam Al-Munawwarah. Sekarang Al-Azhar di sana, rutin. Masya Allah. Saya secara pribadi sering saya sampaikan bangga dan bersyukur. Bukan hanya masjid yang menjadi seperti pesantren, kajiannya kitab rutin, khatam ganti kitab. Majelis itu alhamdulillah sekarang kalau bisa dibahasakan, emak-emak sudah mulai mendapatkan hidayah kembali ke jalan yang benar. Jadi mintanya kitab rutin, Masya Allah. Ini harus kita syukuri, ya. Harus kita syukuri. Tasawuf kita kaji binahus saniyah rutin sampai khatam. Ada, ya, tasawuf. Alhamdulillah kita kaji. Tapi betul kata beliau, memang kalau di prosentase mayoritas masih fikih, nggak masalah. Kiai Mukhlis punya majelis sebelum saya di Batam itu sampai sekarang masih jalan nih, Kifayatul Akhyar. Alhamdulillah di majelis kami Kifayatul Akhyar, ya, itu harus disyukuri. Dah, ini ya jamaah. Dikatakan jamaah karena golongan ini selalu memelihara kekompakan di tengah perbedaan, mengedepankan kekompakan di tengah perbedaan. Itu tadi sumbernya dari sini. Al-farqu bainal firaq. Bagi yang nyantrennya bener, ini kitab yang enggak asing lagi, ya. Kalau bicara tentang masalah firqah agak detail di kitab ini. Karya Syekh Imam Ma'ruf Al-Baghdadi kalau nggak salah, ya. Di belakang nanti ada. Al-farqu bainal firaq. Itu beliau menjelaskan di luar Ahlussunnah wal Jamaah ngobrol belum sampai mereka bubar 7 orang masih di majelis satu sama lain mengkafirkan, membid'ahkan, memusyrikan biasa di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah meskipun saat diskusi kayak orang tengkar, sesekali kalau ada Basu Masail datang. Tapi ya harus ada saya, ada beliau, ada Ustadz Mujib. Kalau nggak ada sepi. Kalau ada orang biasa debat, rame. Kayak orang tengkar. Tapi bubar itu nggak sampai kita membid'ahkan, lalu mensyirikan, apalagi sampai mengkafirkan, nggak ada. Jadi di luar Ahlussunnah wal Jamaah mereka mengkafirkan, mensyirikan sesama saudara muslimnya hanya gara-gara beda amaliyah. Itu hal yang biasa. Yang itu tidak ada dalam Ahlussunnah wal Jamaah.
Sehingga sangat jauh dari pakem kalau ada orang yang ajarannya, pahamnya sedikit-sedikit bid'ah. Hadir, alhamdulillah. Sedikit-sedikit kafir lalu mengklaim mereka Ahlussunnah wal Jamaah firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Itu klaim yang sangat bohong. Dah, Al-Jamaah memiliki 4 makna, bisa masih secara bahasa ya, kita pas saja, kita lewati. Ada artinya Al-Jamaah itu disebut aliran, Al-Jamaah ijma ulama, memelihara kebersamaan golongan mayoritas ulama. Ini saya tampilkan referensinya saja ya, lalu kita terjemahkan bebas. Dah. Ya. Mengikuti ijma ulama. Udah 30 menit. Nanti kita kembangkan di diskusi aja ya. Jadi kesimpulannya di sini nih, karena mayoritas kita itu Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah, yang paling enak dipahami untuk orang awam, meskipun bagi orang yang terlalu pintar kayak Kisah itu dikritik. Definisi kok seperti itu ya, adalah definisi Ahlussunnah wal Jamaah yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari dalam salah satu karyanya, kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, siapa Ahlussunnah wal Jamaah? Tidak semua aliran itu mengklaim kelompok mereka Ahlussunnah wal Jamaah ya. Seperti Syiah, Mu'tazilah, mereka nggak mau nyebut kelompok mereka Ahlussunnah wal Jamaah. Kesimpulannya di sini aja lah. Sebab sudah 30 menit, nanti kita kembangkan. Versi Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari ini sumber dari Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu siapa sih mereka? Yang Nabi katakan hanya mereka lah yang selamat, selain mereka tidak selamat di neraka. Beliau menjelaskan Ahlussunnah wal Jamaah itu kelompok yang dalam masalah akidah atau tauhid atau teologi itu mengikuti konsep akidah dan tauhidnya dua imam besar dalam bidang tauhid, yakni Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam masalah akidah. Lah akidah keduanya itu apa? Ya aqaid khamsin itu. Akidah seketil. Akidah yang 50 itu kami kaji di Al-Kafa. Ada Al-Kafa datang enggak? Sekarang kami sedang mengkaji syarahnya ini. Syarahnya Aqidatul Awam, Nurudzulam. Dan kita tambah Jala'ul Afham ya, karya Syed Muhammad. Itu lebih simpel. Kalau bahasanya Syekh Nawawi dalam Nurudzulam terkadang terlalu panjang lebar. Kadang yang kita sampaikan dari karyanya Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki, sama-sama mensyarahi Aqidatul Awam. Akidah yang 50 itu dengan rincian wajibnya Allah 20, muhalnya 20 dan seterusnya. Dan itu akidah yang lebih lama dibanding dengan akidah trilogi tauhid. Akidah trilogi tauhid awal di Batam, Kiai Mukhlis masih ingat gak? Ketika kita temukan kisi-kisi soal yang dibuat oleh BMGQ tentang pelajaran tauhid, itu di sana akidahnya uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Masih ingat kan? Waktu itu masih ada FPA, tuh bagus, yang keras-keras itu. Kita sampai datang itu ke Pemko. Kita datangi pengurus BMG waktu itu, kita minta siapa yang buat. Ternyata ya mohon maaf, waktu itu yang buat itu hanya nyopot dari Google. Mereka menyepelekan hal itu. Padahal kalau generasi penerus kita yang kita cekokkan kepada mereka itu akidah trilogi tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, mereka nggak akan kenal dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah yang 50 nggak akan kenal.
Padahal gara-gara akidah uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu orang mudah mensyirikan. Orang tawasul syirik. Karena belum uluhiyah, akidahnya masih rububiyah. Abu Jahal itu ya menuhankan Allah, tapi menuhankan berhala-berhala yang dipajang 360 di sekitar Ka'bah. Bedanya apa dengan kalian yang tawasul? Itu karena akidahnya uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Jangan-jangan imam ini juga yang dibaca akidah itu. Yang klaim mereka akidah 50 bid'ah, ini pun nggak masuk akal, nggak masuk akal. Bid'ah ini kan sesuatu yang baru, betul ya? Akidah uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu konseptornya Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah itu hidup di abad ke-7 Hijriah. Sementara akidah yang 50 konseptornya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, keduanya hidup di generasi salaf. Masih di bawah tahun 3 Hijriah. Lah kok dikatakan itu akidah bid'ah. Padahal yang namanya bid'ah itu ya sesuatu yang baru. Kok yang 3 Hijriah dikatakan bid'ah, sementara mereka katakan akidah salaf adalah trilogi tauhid yang itu muncul di abad ke-7 Hijriah, konseptornya Al-Imam Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah. Orang alim ini. Kalau versi ulama kita di akhir hidupnya beliau kembali ke Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah akidah. Tasawufnya, akhlaknya ngikuti konsep tasawuf dan akhlak Imam Abi Hamid Al-Ghazali dan Imam Junaidi Al-Baghdadi. Ya, kitab akhlak yang diajarkan di pesantren itulah. Itu kalau kita teliti sumbernya ke sana. Ngikuti konsep tasawufnya, akhlaknya Imam Al-Ghazali dan Imam Junaidi Al-Baghdadi. Kalau fikihnya ngikuti salah satu dari 4 mazhab. Ini bedanya NU dengan Al-Wasliyah. Kalau Al-Wasliyah nggak mau selain Syafi'i. Kalau NU yang penting tidak keluar dari 4 mazhab. Dan kalau kita baca referensi, memang mayoritas ulama mengatakan la yajuzu, tak boleh dalam masalah fikih ngikuti pendapat di luar 4 mazhab. Apalagi yang tidak madhab-madhaban, mengatakan bahwa imam mazhab itu juga manusia, ada potensi salah. Iya, Imam Syafi'i ada potensi salah. Ente salah terus. Mereka kan giringnya begitu. Kembali Quran dan hadis, mereka lupa bahwa petunjuk Allah bagi yang tidak mampu, dan itu dalam risalahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke Kiai, ini juga senior kami ini, Masya Allah, Kiai Romli. Pokoknya awal di Batam ini beliau-beliau inilah yang bimbing kita, yang ngasih jalan kita. Sekarang sibuk. Dulu saya pokoknya pasti ngopi di Bidah Asri, itu selalu ngopi, ada kelompok ngopi di sana. Sekarang enggak. Sekarang wis podo sibuk dimaklumi ya. Kita lanjutkan Kiai ya, izin. Nah, jadi fikih ngikuti salah satu dari 4 madhab Syafi'i, tapi sesekali pindah madhab itu nggak apa-apa, pindah madhab. Apalagi kalau kita ngikuti pandangannya Al-Imam Ibnu Said Muhammad Sato Ad-Dimyati dalam memahami kalimat al-ami la madhabalah. Orang awam itu nggak punya madhab. Pokoknya yang penting ibadahnya cocok dengan ibadahnya salah satu 4 madhab. Meskipun nggak tahu ini loh ibadahku menurut madhab siapa, itu nggak masalah. Sebab orang awam. Dan dalam pandangan beliau, orang awam itu bukan kok orang yang awam, baca Quran nggak bisa, bukan. Meskipun ulama punya karya kitab, itu tergolong al-ami
la madhabalah. Orang awam yang dia nggak punya madhab. Ya, mujtahid mutlak itulah yang layak jadi panutan. Selainnya kewajibannya taklid kepada mereka. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah disederhanakan oleh Hadratus Syekh adalah kelompok yang dalam masalah akidah ngikuti konsep akidahnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dalam masalah tasawuf atau akhlak ngikuti tasawuf akhlaknya Imam Al-Ghazali dan Imam Junaidi al-Baghdadi. Dan dalam masalah fikih ngikuti salah satu dari 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Karena kalau kita baca sejarah masalah madhab sebelum tereduksi, bahasanya orang-orang kuliah, bahasa Ustaz Azwan ini. Sebelum tereduksi menjadi 4 madhab, madhab itu banyak. Ada sekitar 17-an kalau dalam Sab'atu Kutub Mufidah itu. Di zaman sahabat ada madhab. Madhabnya Zaid bin Sabit, madhabnya Ibnu Abbas. Di zaman tabi'in ada madhabnya Hasan Basri, Sufyan Ats-Tsauri, dan banyak. Ada madhabnya Daud Ad-Dhahiri yang punya pendapat nikah itu nggak perlu wali, nggak perlu saksi. Jumpa perempuan di jalan ditanya, sudah punya suami? Belum. Kasih uang 50.000, aku nikahi kamu ya dengan mahar 50.000 ini. Dia jawab, iya bang, jadi itu. Jangan praktekkan ya. Ini Naim yang praktekkan. Pandangannya Daud Ad-Dhahiri. Tapi tereduksi sehingga tinggal 4. Mengapa? Karena selain 4 ini madhabnya tidak mudawwan, tidak terbukukan. Hanya pendapat-pendapat pribadi dari sahabat Ibnu Abbas, Sufyan Ats-Tsauri dan yang lain. Yang mudawwan, yang otoritatif ya Kiai, itu hanya 4 madhab. Yang sesudahnya itu pun nggak layak berpendapat sendiri. Karena setelah dikaji dengan teliti, ujung-ujungnya pendapat mereka pasti merujuk pada salah satu dari 4 madhab. Sehingga wajar kalau ulama-ulama kita mengatakan dalam masalah fikih la yajuzu taqlidu ghairi madhahibil arba'ah. Nggak boleh kita ngikuti selain 4 madhab. Apalagi disuruh ngikuti ustadznya yang katanya kembali Quran hadis, kembali Quran hadis. Jargon kembali Quran hadis bagus. Kalimatnya kalimat betul, tapi yuridu biha al-batil. Dengan kalimat itu nyesatkan orang. Lah maca Quran naik belepotan kok. Tahu artinya pun lewat terjemahan. Itu namanya bukan kembali kepada Quran dan hadis, tapi mengikuti pola pikir penerjemah Al-Quran yang kita beli, kita baca. Itu yang betul. Ya, kalau kita Hadratus Syekh itu selalu dijelaskan, kalau kita ini petunjuknya adalah firman Allah, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Sudah pernah baca belum risalah Ahlussunnah wal Jamaah? Itu dibaca itu. Jadi kita ini bahkan ulama yang belum mujtahid itu dianggap orang yang nggak ngerti. Kalau orang yang nggak ngerti petunjuknya Allah bukan kok kembali Quran dan hadis, bukan. Nggak ada kita cari itu. Itu untuk orang mujtahid. Kalau kita nggak tahu tadi petunjuknya fas'alu, tanyalah ahlal dzikri pada ahlal dzikr. Mayoritas ahli tafsir ahlal dzikr ahlal ilm. Tanya pada ulama. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak paham tentang agamanya Allah. Jangan buka Quran hadis sendiri. Salah titik saja bisa tersesat kita. Gara-gara orang cari obat, lalu tidak tanya dokter, tanyanya ke kitab, tulisannya
kurang titik satu, hayatun, padahal mestinya itu habbatus sauda. Petunjuknya di sana hayatus sauda, ular hitam bisa menjadi sumber segala obat. Karena nggak pakai guru. Kalau pakai guru, ini titiknya kebanyakan. Mestinya titiknya satu. Habbatus sauda, jinten ireng. Habbatus sauda itu bisa menjadi sumber segala obat dari penyakit. Karena nggak punya guru, kitabnya cetak kebanyakan titik, akhirnya nyari ular hitam. Obati penyakitnya, sembuh. Kepatok ular mati. Bahayanya kalau kita belajar tanpa guru. Sudah 40 menit lebih. Mudah-mudahan ya sedikit menambah wawasan atau ngulangi lagi. Saya yakin yang hadir umumnya jebolan pesantren pasti pernah sedikit banyak belajar tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan manfaat ya. Nah, demikian untuk selanjutnya kita kembalikan kepada moderator. Walafu minkum. Saya kira cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Terima kasih, cukup luar biasa sampaikan dalam pemahamannya. Jadi kita mengulangi apa yang beliau sampaikan, nantinya kesimpulannya akhir. Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang dalam segi akidahnya mengikuti Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Sisi fikihnya mengikuti salah satu mazhab yang empat. Kemudian dalam sisi tasawuf dan akhlaknya itu bermantan kepada Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Dalam kesimpulan dari beliau Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karenanya untuk mempertajam pemahaman kita, oleh karenanya kami buka sesi diskusi tanya jawab. Kami batasi 3 pertanyaan. Silakan yang ditanyakan, apa yang beliau paparkan mulai dari awal sampai akhir. Kemudian dari kesimpulan yang kita ambil sebagaimana yang saya sampaikan tadi, dipersilakan pada para imam, ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang begitu mantap apa yang beliau sampaikan, dipersilakan. Waktu kami serahkan ini waktunya 15 menit untuk kita diskusi, nanti bisa ditolerir bisa 10 menit lagi tambahan. Mungkin ada yang tanyakan? Ustaz Aswan? Nanti aja diskusi kita. Mari sana. Mbak. Ini Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu perkenalan. Nama Muhammad Fadlin Al-Ridho dari Masjid Al-Mutmainah Marbella. Ini saya hanya ingin konfirmasi. Kebetulan saya juga ngajar kita bersalah ini di Darul Falah. Saya belum menemukan beliau mendefinisikan Ahlussunnah wal Jamaah di kitab risalah. Beliau hanya cerita aja di bab di pasal tentang, saya kebetulan punya PDF-nya. Di pasal fi bayani mumsiki ahli Jawa bi madhhabi Ahlussunnati wal Jamaah. Nah, di sana beliau hanya menjelaskan bahwa secara secara riwayat sejarah ya, beliau mencatat bahwa penduduk Jawa dan sekitarnya, artinya Nusantara lah kalau sekarang ini,
dulu memiliki kesamaan dalam madhab. Fil azmah salifah al-khadiyah muttafiqil ara'i muttafiqil ara'i wal madahib tahidil ma'khadi wal mashrab fa kulluhum fil fiqhi 'ala al-madhhab an-nafis madhhabil imam bin Idris wa fi usuluddin 'ala madhhabil imam Abdul Hasan al-Asy'ari. Nah, beliau hanya cerita seperti itu, tapi belum apakah ini sudah kita ambil kesimpulan sebagai definisi atau ta'rif dari beliau, atau mungkin ada referensi lain di kitab lain yang beliau jelaskan secara khusus bahwa ta'rif atau definisi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sebagaimana yang sering kita pelajari. Cukup saya kira ya. Dan ini satu lagi, kalau memang dari kitab Risalah beliau menyebutkan bahwa sejarah tadi yang disebutkan di awal bab fasal itu, beliau hanya menyebutkan bahwa mayoritas penduduk Jawa dan sekitarnya itu mengikuti madhabnya Imam Syafi'i, tidak menyebutkan madhab yang lain, madhab Imam Syafi'i. Nah, untuk yang definisi itu saya ingin konfirmasi lah. Kira-kira terima kasih. Terima kasih. Sama, dulu saya pun ketika membaca ada pertanyaan dalam hati seperti itu. Tapi dari sekian bacaan, tekstualnya beliau dalam Risalah Ahlussunnah wal Jamaah itu, kalau dikontekstualkan ya Ahlussunnah wal Jamaah untuk mudah dipahami oleh orang awam adalah dalam akidah ngikuti konsepnya akidah ini, dalam fikih ngikuti ini. Sebab itu nanti dikuatkan dengan referensi-referensi yang lain. Contoh, mengapa ulama-ulama yang membaca karya beliau di sana Ahlussunnah wal Jamaah, meskipun secara tekstual Hadratus Syekh tidak kok nulis definisi Ahlussunnah wal Jamaah adalah begini, tapi hanya bercerita bahwa umumnya yang diikuti oleh umat Islam di Nusantara adalah seperti itu, tapi disimpulkan oleh para pembaca karya beliau, ya menurut beliau Ahlussunnah wal Jamaah yaitu, karena ada referensi di kitab yang lain, diantaranya ini, ya ada kitab Ithaf Sadatul Muttaqin. Yang pernah ngaji ya, apalagi terkadang ngajar, pasti kitab ini jadi referensi. Karya Syekh Az-Zabidi, ya, itu syarah kitab Ihya Ulumuddin. Kalau kita baca kitab Ihya kok enggak baca kitab ini, ya kita akan kesulitan memahami. Nah, di sana ada keterangan nih. Beliau katakan, idza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika diucapkan siapa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapa, maka al-muradu bihim Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, adalah dalam masalah akidah mengikuti konsepnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari, atau kalau diartikan mudah, al-Asy'ari pengikut akidahnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari wal Maturidiyah dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Lalu mengapa di dalam masalah tasawuf disimpulkan juga mengikuti konsepnya Imam Ghazali dan Imam Junaidi al-Baghdadi dalam masalah fikih 4 mazhab? Itu kembali kepada hadis yang kurang lebih bunyinya, idza ra'aitum ikhtilafan katsira, ketika kalian nanti melihat ada perbedaan yang banyak, perbedaan masalah fikih, perbedaan masalah tasawuf, akhlak, juga akidah, maka pesan Nabi, alaikum bisawadil a'dham, ikuti sawadul a'dham. Sawadul a'dham siapa? Mayoritas pendapat yang terbanyak, dan kalau jujur di prosentase, ya pendapat yang terbanyak itu dalam masalah fikih 4 mazhab, bukan selainnya. Yang
tanpa madhab-madhaban itu kalau di prosentase minoritas. As-sawadul a'dham itu dipahami oleh ulama-ulama kita, ya imam-imam ini yang pengikutnya mayoritas. Kan sudah terjadi perbedaan pendapat. Nabi memberikan petunjuk 15 abad yang lalu, alaikum bisawadil a'dham. Bahkan kalau Gusmus itu ada ceramahnya di YouTube, saya itu berani mengatakan as-sawadul a'dham itu ya NU. As-sawadul a'dham itu NU. Umat Islam yang terbesar jamaahnya siapa di dunia ini? NU. Gusmus loh, versi Gusmus. Tapi saya ikut beliau ya apa-apa. Karena setelah saya otak-atik madok, iya bener ya. Ya memang diakui atau tidak, jamaah terbanyak organisasi sosial dan keagamaan saat ini di dunia adalah Nahdlatul Ulama. Warganya melebihi penduduk Saudi Arabia. Coba bayangkan. Bukan hanya di Nusantara, ya, as-sawadil a'dham. Jadi kalau dirunutkan pun artinya kembali ke sana. Ya, secara tekstual memang beliau Hadratus Syekh tidak kok menjelaskan definisinya, tapi kontekstualnya dipahami oleh para pembacanya yang juga para pakar. Dari beliau bercerita itu bisa disimpulkan bahwa pandangan beliau, kitabnya saja judulnya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, pandangan beliau Ahlussunnah wal Jamaah itu. Tapi kalau versi Kiai Said ya itu bukan definisi betul ya. Pada waktu debat dengan Kiai Mudano, saya asik juga, asik. Ya, jadi beliau kritik tarif Ahlussunnah wal Jamaahnya Hadratus Syekh itu secara ilmiah. Karena kalau kita belajar Sulamul Munawwarah ya, itu yang namanya tarif itu kan nggak seperti itu. Ya, manusia itu ya Zaid, Ahmad, ya kan nggak begitu kan. Nah, ini kan kurang lebih seperti itu. Jadi itu Ustaz ya. Jadi itu ya. Jadi digabungkan dari berbagai referensi yang kesimpulannya untuk orang awam menyederhanakan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Atau kalau diumumkan apapun yang dilakukan yang penting itu bersumber dari sunnah dan jamaah, dah aman itu, aman. Nah, mereka akan merasa paling bersumber, yang lain tidak, masalahnya itu loh. Sementara kita nggak mau disalahkan juga, ya, karena kita yakin amalia yang diwariskan oleh para ulama kita ribuan tahun yang lewat itu semua adalah bersumber kepada pendapatnya para ulama. Kurang lebih seperti itu ya. Atau mau nambahin? Terima kasih atas penyampaian dan sekaligus jawaban dari beliau Kiai Haji Lukman Hakim. Penanya itu menanyakan secara detail dan apa yang ada dalam kitab Risalah yang dikarang oleh beliau Kiai Hasyim Asy'ari itu adalah sekedar bukan memberikan definisi tapi bercerita bahwa di daerah Jawa dan sekitarnya mayoritas seperti itu. Dan hal seperti itu bisa disimpulkan dari beberapa pendapat yang lain, diantaranya adalah yang disampaikan oleh penyarah Ihya Ulumuddin, yaitu Syekh As-Sabidi, yaitu mengatakan idza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah wal murad minhum al-Asy'ari wal Maturidi. Itu ketika kita membicarakan mengucapkan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tetap kelompok yang mengikuti Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Itu salah satu menjadi faktor bahwa apa yang disampaikan walaupun bentuknya bukanlah definisi, tapi dikonsumsi itu atau disimpulkan itu bagian daripada
definisi. Padahal definisi menurut apa yang disampaikan oleh beliau adalah ada mami dan jamiknya kan ya kan. Cuma ini butuh bagi yang pecinta ilmu bisa kita cari definisi yang atau referensi yang lebih mencakup itu biar bagi kita. Dan yang kedua tadi Ustaz Naim sebenarnya mau nanya Ustaz Ustaz Naim itu dalam ini Pak Kiai Lukman ada bahasa hadhil ummah. Tadi beliau Pak Kiai menyampaikan umat Islam. Padahal bahasa yang ada yang awal itu Pak Kiai yang tahu dalam hadis itu. Dalam hadis ini. Ya, bukan hadis ini, hadis yang pertama kali yang dimunculkan, itu bahasanya hadhil ummah. Umat ini. Berarti nggak langsung adalah umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Padahal umatnya baginda Nabi itu menurut beliau Ustaz Naim itu adalah ada kalanya yang kafir, ada kalanya yang tidak. Nah, berarti hadil ummah ini bukanlah umat Islam. Maksudnya mungkin begitu. Jadi beliau mau nanya sebenarnya Ustaz Naim minta penjelasannya lagi. Tadi ada hadhil ummah, satafsaliku ummati. Jadi umatnya baginda Nabi itu pernah kami juga baca itu ada umat ijabah, ada umat dakwah. Nah, bisa kalah dua itu. Ya. Yang pertama itu butuh diulang lagi, dijelaskan kembali. Maksud yang pecah menjadi 73 itu apa khusus orang Islam, apa umatnya baginda Nabi yang mencakup dua itu, yaitu ada yang Muslim, ada yang tidak. Nah, adalah umati. Taftari umati itu dalam riwayat yang lain umati. Jadi bukan umat Islam. Jadi bahasanya umati, umatku. Berarti bahasa umatku itu bisa arah kepada umat ijabah atau umat dakwah. Itu kalau ijabah itu ya kita ini mengiyakan apa yang didakwakan oleh Nabi, tapi yang umat dakwah itu menerima dakwah Nabi cuma tak mengiyakan apa yang didakwakan oleh baginda Nabi. Contohnya orang yang tidak seyakinan dengan kita. Terima kasih. Mungkin di sampaikan ulang penjelasan itu. Terima kasih. Ya, betul kata beliau. Itu keterangan ada dalam Sulamut Taufik ya. Jadi umat Nabi Muhammad itu ada ummatul ijabah, kita ini yang Islam, ada ummatul dakwah. Pokoknya semua manusia yang hidup di zaman Nabi sampai kiamat itu umatnya Nabi Muhammad. Tapi yang beriman kepada beliau itu namanya ummatul ijabah, umat Islam nih. Yang dakwanya sampai kepada mereka tapi tidak beriman, ummatul dakwah. Dalam hadis yang tadi itu redaksi hadisnya adalah wasataftariqu hadhil ummah. Dalam hadis itu. Dalam hadis yang lain wasataftariqu ummati. Umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Dalam hadis yang ini wataftariqu ummati ala salasi wa sab'ina millah kulluhum finnar. Nah, kalau memahami hadis ini bisa dipaham umat semuanya. Umatnya Nabi bukan hanya yang ummatul ijabah tapi juga ummatul dakwah. Yang selamat itu hanya satu millatan wahidah, itulah umat Islam. Umat Islam. Kalau memahami dari hadis yang ini ya. Nah, terus kalau memahami hadis yang ini gimana? Wasataftariqu ala salasi wa sab'ina sintani wa sab'una finnar wa wahidan fil jannah wa hiya al jamaah. Kalau memahami dari beberapa hadis yang ada, tidak menutup kemungkinan memang bukan hanya umat Islam yang dimaksud oleh Nabi di dalam hadis wasataftariqu hadhil ummah. Tapi bisa juga dipahami kalau tidak hanya umat Islam, ngapain? Ini logika ya. Ngapain sebelumnya Nabi rincikan bahwa
Nasrani 71, Yahudi 72. Berarti selain Yahudi Nasrani siapa? Agama yang benar-benar kata mereka agama dari langit ya, agama dari langit. Sebenarnya agama dari langit kalau dimaksud di Allah ya Islam. Semua nabi mulai Adam apalagi di zaman Nabi Ibrahim ya Islam. Nasrani Yahudi itu kan ada sesudah meninggalnya Nabi Yahudi kan. Klaim mereka sebagai pengikut Yahudi. Siapa Yahudi kok pengikut Israel itu menjadi agama. Jadi kalau yang dimaksud ummah itu adalah umat secara keseluruhan, nggak perlulah Nabi menjelaskan. Sebelum mengatakan umatku akan pecah menjadi 73 golongan, nggak perlu Nabi menjelaskan Nasrani 71, Yahudi 72. Jadi saya kira cukup. Menurut saya ya yang dimaksud umatku di sini umat Islam. Umat, meskipun kalau bicara umatnya Nabi Muhammad sekali lagi ada yang namanya ummatul dakwah semuanya nih, dan ummatul ijabah yang beriman terima dakwahnya. Itu pendapat saya. Nah ini kan ada pakar-pakar, jadi perlu tambahan penjelasan dari pakar yang lain. Monggo, Rasul. Santai aja. Terima kasih. Memang penampilan umat ijabah sama itu pernah saya dengar juga. Cuma nanti akan kontradiksi dengan riwayat yang asalatul adun itu. Kalau nanti dipahami umat yang dimaksud adalah baik muslim ataupun non, nanti kalau dilakukan asalatul adun akhirnya kita kalah. Karena jumlah agama Nasrani itu lebih besar daripada agama Islam. Ya, terus terang aja, kalau di umat Islam itu kalau agama sedunia kita masih kalah sama Nasrani. Nah kalau nanti Nasrani sekarang itu dianggap umatnya Nabi Muhammad juga tapi umat dakwah, berarti di asalatul adun kitanya kalah, ya seperti itu. Nanti kalau dibandingkan jadi berdalil seperti itu. Ya, artinya kita mesti ikut penafsiran yang secara pribadi ya. Kita arahkan ke intern umat Islam saja, karena top tadi yang ada 4 itu mayoritas di seluruh dunia umat Islam merujuk ke situ. Artinya apa yang pakai trilogi itu masih minoritas. Pertama, di negara asal mereka pun mereka tidak keseluruhan. Kemudian apalagi di negara-negara selain Saudi misalkan, termasuk di Rusia dan sebagainya, itu sudah semakin banyak. Itu semuanya madzhabil arba'ah dan konsepnya tetap Maturidi dan Asy'ari. Kalau kita mau berdasari kita definisinya sangat susah. Pokoknya yang pakai wujud tidak bakok itulah seperti itu. Karena mereka nggak pakai tauhid wujud tidak bakok. Itu aja mereka. Dia langsung cara memahami sifat Allah itu langsung lewat Asmaul Husna. Nah seperti itu. Nah kalau selama masih pakai wujud tidak bakok berarti itu harus lewat zaman, dan itu sudah termudawarkan lebih dulu dan sampai sekarang masih berkembang. Kalau kita bicara tentang firqah mereka itu sekarang sudah saling hantam semakin tajam. Kalau saya ikuti medsos mereka itu, jadi kelompok Wahabi itu sudah saling cakar-cakaran, semakin tajam cakar-cakarannya, dan sebagian ustadznya sudah mu'alaf ke kita. Contoh si Aris Munandar itu dusta istrinya, itu kan ustadz mereka Aris Munandar itu kan sudah kembali ke kita. Artinya apa? Ustadz-ustadz mereka tuh kalau semakin pinter kembali ke NU. Nah, tinggal kita menyelamatkan orang-orang awam yang tersesat kepada mereka. Itu biar kita. Kalau ustadz mereka yakin, nah semakin melemah sekarang. Contoh, kalau tidak salaman itu sekarang dibully di antara mereka gara-gara kajian berbayar itu. Jadi mereka sudah semakin tajam.
Lihat gaji sudah ikut kita kan gitu, gara-gara rokok kan seperti itu. Jadi kalau mereka semakin pinter, yakinlah akan sama dengan kita, karena mereka belum terlalu pinter ya. Berarti kalau belum masuk ke NU belum pinter dia. Kira-kira. Karena gini, saya pernah guyonan sama Pak Mansur Bidari juga. Pokoknya kalau orang sudah terlalu pinter itu pasti NU. Kalau orang semakin contoh sekarang Adi Hidayat, pinternya kayak apa? Kita sepakat di hari ini. Sekarang Adi Hidayat itu di Muhammadiyah sudah mulai dibully, dianggap mata-mata NU di sana. Nah, saya bayangkan. Dan sedangkan orang Muhammadiyah itu tidak ada yang sepinter Adi Hidayat. Untuk ukuran pemeriksaan dan sebagainya, belum ada kelasnya pembandingnya kan Ustaz Mujiman dan sebagainya itu. Tidak akan kalahkan Adi Hidayat seperti itu. Tapi dia sudah dianggap ke kita walaupun dia di Muhammadiyah. Nah, makanya orang semakin pintar pasti jadi NU. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini misteri apa namanya tadi yang ditanyakan oleh Ustaz Naim mewakili saya tentang dari rumah itu narahnya kepada khusus Muslim, tapi itu butuh kita lanjuti gitu ya. Maksudnya jadi tidak ada yang definisi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, karena definisi yang jelas itu ana alaihi washabi. Nah, itu kemudian dikembangkan. Kemudian kalau timbul pertanyaan, kami ini akidahnya hanya pada ikut pada Hasan al-Asy'ari dan Hasan al-Maturidi, sedangkan fikihnya kami nggak ikut madhab umpamanya. Jadi apa ini masuk ke dalam ranah yang namanya Ahlussunnah wal Jamaah, itu butuh kita kembangkan sendiri, kita cari referensi sendiri, karena waktu yang begitu sangat malam jam 11 sesuai dengan apa yang kita sepakati. Oleh karenanya halakoh pada malam hari ini kita selesaikan, anggap cukup. Mudah-mudahan pada halakoh berikutnya kita yang hadir juga antusias juga begitu hadir, dan alhamdulillah Pak Ketua yang baru saya bisik-bisik dengan Ketua Lama sebentar lagi setelah acara ini Pak Ketua Lama mau menyerahkan uang kas yang lama diserahkan sepenuhnya kepada ketua yang baru, dan sekaligus mudah-mudahan bisa dimaksimalkan uang yang alhamdulillah. Juga terima kasih kepada ketua yang lama Ustaz Naim. Sebenarnya jasa beliau masih ada sisanya luar